Seneng itu diakui atau tidak tujuan hidup kita. Kalau sudah seneng kita bahagia. Kalau kita sudah bahagia, rasanya kan kita hidupnya sudah lengkap. Kita merasa memiliki segalanya. Padahal mungkin enggak. Orang bahagia itu kan begitu. Kamu misalnya nembak pacarmu diterima, seneng kan, bahagia. Itu rasanya di luar itu nggak ada apa-apa lagi, seneng. Meskipun mungkin dompetmu lagi tipis, tugasmu nggak selesai-selesai, tapi seneng, bahagia. Orang bahagia itu rasanya full, hidupnya penuh. Dan orang yang tidak bahagia, meskipun dia punya segalanya, akan siap mengorbankan apapun biar dia bahagia. Semua modal yang dimiliki bisa dihabiskan dalam mengejar yang namanya bahagia. Maka diakui atau tidak, manusia itu nyari bahagia. Sehingga kalau ada orang mengejar kebahagiaan, jangan disalahkan. Itu fitrah. Oke. Jadi rumusnya itu seneng, kalau sudah seneng bahagia. Itulah fitrahnya manusia. Cara untuk seneng bagaimana? Gak sembarangan loh. Begitu kita salah, kita akan kejebak yang kita anggap senang ternyata bukan kesenangan. Atau yang kita anggap sekarang senang, besok jadi sumber kesusahan. Inilah nanti yang dibahas lebih dalam oleh Epikuros. Banyak orang yang mendewakan kemewahan. Dianggapnya kalau sudah mewah dia bahagia. Mewah itu butuhnya 10, dia punyanya 20, atau mengejar biar sampai 20. Itu kemewahan. Butuhnya minum 1 gelas, tapi kamu menstok minum 1 galon. Itu bagi Epikuros itu kemewahan namanya. Orang menganggap dalam kemewahan inilah hidupku akan bahagia. Ya kayak tadi, begitu aku punya air 1 galon, aku dengan ini aku tenang karena sekian minggu ke depan suplai air minumku terjamin. Dengan logika ini terus orang milih kemewahan. Harusnya baju kita itu, kalau mau jujur ya, kita baju itu sebenarnya cuma baju 3. 1 dipakai, 1 dicuci, 1 taruh lemari. Besok yang dipakai dicuci, yang dicuci taruh lemari, yang ditaruh lemari kita pakai. Ya kan? Besoknya lagi terus. Jadi sebenarnya baju itu kita butuh 3. Kalau celana dalam nggak tahu. Ya tinggal ngitung kamu sehari ganti berapa kali. Ya kalau nggak pakai alhamdulillah. Jadi kamu nggak butuh berarti. Loh iya kan? Pasnya begitu. Tapi coba kamu buka lemarimu, ada berapa jumlah baju? Nah itu kalau bahasanya Epikuros ini kemewahan. Bahkan baju aja kan sekarang ada labelnya. Baju pesta, baju kuliah, tidur, baju mandi lo ada. Oh mandi itu kan baju untuk dilepas. Mandi kan nggak pakai baju, tapi ada baju mandi. Ya kan? Ada baju tidur. Oh mau tidur aja nggak pakai kostum dulu. Padahal kamu kuliah aja nggak menyempat-nyempatkan diri ganti baju. Kadang bangun kesiangan langsung lari. Tapi ini tidur ada bajunya. Itu yang disebut oleh Epikuros kemewahan. Makan juga begitu. Kita selalu nyari yang mewah. Padahal makan itu kan kebutuhannya perut, bukan kebutuhannya mulut. Kita selalu yang kita pikirkan kebutuhannya mulut, bukan kebutuhannya perut. Perutmu itu diisi apa aja mau kok. Dia tidak akan bantah. Mbok 1 bulan kamu isi tempe sama tahu, mereka tidak akan demo. Cuma mulutmu itu memang mintanya neko-neko, tidak mau yang biasa-biasa.
mau yang mewah-mewah. Antara kamu makan di kafe yang ratusan ribu sama di angkringan, itu sebenarnya perutmu mau-mau saja. Antara kamu iced tea yang harganya 20.000 sama es teh manis yang harganya 1.500 itu sama saja. Perutmu tidak akan bantah, tidak kok begitu kamu minum es teh terus muntah, kalau iced tea terus bisa, tidak, sama aja. Ya, jadi cuma kita selalu yang dikejar apa? Kemewahan. Apalagi hari ini, kemewahan itu kan referensinya medsos. Begitu kamu di kafe, kamu foto cekrik, ya kan? Terus kamu upload. Tapi nek di angkringan kan enggak. Ya kan, makan nih di angkringan itu enggak ada. Paling kamu di kafe mana, di restoran mana, mesti begitu. Yang kamu banggakan kemewahan. Seolah-olah kemewahan itulah sumber kebahagiaan. Katanya Epikuros, apa iya? Orang di desa itu tidak kenal kafe, tidak kenal iced tea. Hidupnya ya tentram, damai, bahagia. Kita aja yang bikin ruwet hidup kita. Jadi kesalahan orang-orang zaman itu, katanya Epikuros, ya sebenarnya mirip aja kayak zaman sekarang. Biasanya orang ketipu, menganggapnya kalau sudah punya penghasilan, uang, biaya hidup akan bahagia. Banyak orang menganggap kepemilikan, harta, uang itu sumber kebahagiaan. Katanya Epikuros keliru. Bahagia itu tidak ada di situ. Konsepnya Epikuros tentang kerja mendahului jauh konsepnya Karl Marx. Kerja itu bukan masalah kamu dapat honor berapa, dapat uang berapa. Yang membahagiakan dari kerja adalah kamu eksis sebagai manusia. Kamu melakukan sesuatu, memproduksi sesuatu, dan mengubah sesuatu. Itu sebenarnya yang membahagiakan. Kalau uangnya, dia tidak selalu membahagiakan. Kalau kamu mau, bisa dicoba, misalnya uang pokoknya selalu punya, tapi kamu tidak ngapa-ngapain. Di rumah aja nonton TV, sebulan 2 bulan mungkin enak, tapi setahun kamu mesti tidak nyaman. Ingin melakukan sesuatu, maka awas jangan misidentifikasi. Uang bukan sumbernya. Kalau uang itu sumber kebahagiaan, orang yang tidak punya uang mungkin orang yang paling malang. Tapi sebaliknya, di dunia ini justru orang yang paling banyak problemnya adalah orang yang banyak hartanya. Ya kayak tadi sama rumusnya, orang miskin itu paling yang dipikir satu, gimana caranya cari uang. Tapi orang kaya mikirnya macam-macam. Liburan di mana, terus uang ini buat apa, mau investasi di mana, mikirnya banyak. Jadi mending tidak punya uang, kamu mikirnya cuma satu, gimana caranya nyari uang atau nyari utangan. Duh, kalau tidak punya kerja kan nyari utangan. Jadi itu dok kan yang kamu pikir, tidak mikir yang lain-lain. Tidak mikir pacar, masuk tak usah, nggak duit-duit ya tidak mikir pacar, no. Tidak mikir beli rumah, beli mobil, apa mana. Nyari duitnya dulu, itu dok kan yang kamu pikir. Coba orang kaya, yang dipikir banyak. Gimana caranya investasi, gimana caranya mengembangkan uangnya biar besok kembali lebih besar, gimana caranya tambah sumpah. Nyari uang banyak buat apa toh Pak? Ya biar bisa liburan santai-santai. Oh kalau cuma santai-santai kan kita yang tidak punya uang tiap hari sudah santai-santai. Jadi tidak perlu dikejar, nggak perlu cari uang banyak baru santai-santai. Sekarang juga sudah santai-santai. Salah. Jadi kalau kamu menganggap bahwa uangmu adalah sumber kebahagiaan, sudah sangat banyak yang ngomong bahwa tidak di situ. Oke, ya buktinya banyak.
Semakin banyak hartamu, semakin kamu dapat tugas tambahan. Menjaganya, membelanjakannya, mungkin mengembangkannya. Jadi bukan berarti kamu nggak boleh punya uang. Ya punya aja ndak apa-apa, tapi jangan dianggap itu sumber kebahagiaan. Kalau kamu pas sedang haus luar biasa, uangmu ndak ada artinya. Yang kamu butuhkan cuma air. Kalau kamu pas sedang lapar, uangmu ndak ada artinya. Yang kamu butuhkan cuma makanan. Itu kan kayak orang, kan ada cerita orang tersesat di padang pasir. Hausnya luar biasa. Terus dia nyari oase. Terus ada di tengah jalan ketemu orang. Mas, oase di mana? Oasenya masih jauh di sana. Sampai ini kok juga di sini ngapain? Saya jualan dasi. Jauh-jauh jualan dasi. Mbok sampean beli dasi di sini? Enggak usah, enggak butuh dasi, aku butuhnya air. Jalan lagi, ketemu lagi. Orang jualan dasi lagi. Mau beli dasi? Enggak, aku butuhnya air, ngapain beli dasi? Jalan terus, akhirnya sampailah di oasenya. Begitu mau masuk oase ternyata harus ngantri, ada bayarannya. Enggak boleh masuk dia. Yang boleh masuk hanya yang pakai dasi. Iya, akhirnya enggak bisa masuk dia. Kok tadi beli dasi kan bisa, cuma enggak mikir deh. Wah, buat apa dasi wong cari ayam? Begitu mau masuk oase dilarang masuk kecuali yang pakai dasi. Oke, jadi hati-hati, awas keliru. Yang kamu anggap sumber kebahagiaan mungkin bukan sumber kebahagiaan. Termasuk tadi uang. Banyak orang salah identifikasi kebahagiaan dan kesenangan itu apa. Yang pertama, dalam hubungan, orang sering menganggap bahwa hubungan paling membahagiakan itu hubungan romantis. Cowok sama cewek, suami istri, yang mungkin yang ada konotasi seksualnya, itu kamu anggap top-topnya yang bikin bahagia itu. Padahal katanya Epikuros, katanya siapa? Buktinya banyak pasangan yang pisah, yang sudah pacaran aja sering cemburu-cemburuan, gegeran. Kalau kamu mau kalkulasi, sekali-sekali lakukan penelitian. Siapa yang lebih sering galau? Yang punya pacar apa yang jomblo? Yo kamu bikin riset, coba sekali-sekali ya. Oh, jangan dikira mudah katanya Epikuros. Enggak. Dianggap punya pacar itu terus seneng, hidupmu tentram, jangan salah. Ya kan? Nggak ada kabar 1 jam aja kamu sudah galau. Oh, nggak nge-SMS, nggak WA, jangan-jangan aku dicuekin nih, jangan-jangan lagi sama siapa nih. Nggak tenang hidupmu. Itu yang jomblo kan nggak mikir ke situ, paling ya nonton yang sedang. Ya, tuh. Kalau kamu jomblo kan problemmu cuma satu, gimana cara nyari pasangan, kan cuma itu aja. Tapi yang sudah punya pacar kan mikirin neko-neko, sudah macam-macam sudah. Banyak, jadi enggak, itu bukan hubungan kualitas tertinggi. Oh, yang sudah kawin bisa pisah, yang sudah pacaran lama bisa ganti, ya kan? Karena dalam pacarannya sama siapa, nikahnya sama siapa. Oke, ayo. Yalah. Ya yang pengalaman kan gitu. Pengalamannya temennya maksudnya. Jadi jangan salah. Kebahagiaanmu tidak di situ. Kalau urusan relasi antar manusia, kebahagiaanmu ada di teman sebenarnya. Sahabat. Pertemanan lebih membahagiakan daripada pacaran. Teman itu kan tulus, nggak ada tuntutan apa-apa, bareng aja senang-senang bersama. Makanya kalau kamu nembak terus dijawab kita berteman aja ya, nah itu
Berarti alamat ngajak yang baik itu sebenarnya. Iya. Karena katanya Epikuros, teman ini lebih tulus, lebih membahagiakan daripada yang baunya romantis. Kamu sama temanmu kan nggak ada tuntutan apa-apa. Tak kos, sekampus, sekelas, itu kan lebih bebas, lebih ceria, lebih bisa ketawa-ketawa bareng daripada ketika sudah deklarasi jadi pasangan. Coba kamu lihat sendiri atau rasakan sendiri yang alami. Kemarin waktu nggak ada rasa apa-apa, teman biasa enak aja ngobrol. Sekarang begitu ada rasa, sudah mulai grogi, wis. Sudah mulai aha-uhuknya sudah nggak bebas lagi. Ya kan? Katanya Ibu Guru enggak. Kualitas kebahagiaan orang sering salah. Dianggapnya dalam hidup berpasangan enggak, sebenarnya dalam pertemanan, persahabatan. Cuma orang sering keliru di situ. Makanya nanti Epikuros kan mengumpulkan sahabat-sahabatnya, teman-temannya di satu gedung, ruang, bareng-bareng. Itu kan lebih nyaman katanya dia. Lebih bebas. Tidak ada ikatan aturan macam-macam. Termasuk kayak di kampus. Kalau di kampus kan aturannya banyak. Mulai sepatu sampai kaos, sampai rambut kan diatur. Kalau di sekolahnya Epikuros enggak. Yos, saya enggak tahu sekarang apa ada model-model gini. Kalau enggak ada kamu bisa bikin. Yang susah nyari Epikurosnya. Kalau ngumpulin orang sih gampang. Nyari Epikurosnya yang susah. Kalau zaman itu ada Epikuros, jadi ada yang kontrol. Oke, kesalahan pertama. Jadi awas keliru, kebahagiaanmu lebih nyaman di teman. Meskipun orang salah misidentifikasi kebahagiaan ada di pasangan. Untuk sampai pada bahagia, kita kan harus senang. Sesuatu itu menyenangkan, pertama-tama syaratnya harus cocok dengan keinginan. Jadi keinginan nomor satu dulu. Karepmu apa? Cita-citamu apa? Keinginanmu apa? Sumbernya bahagia dan senang dari situ. Kalau keinginan saja kamu tidak jelas, jangan mimpi bisa senang. Pinginmu itu apa sih? Tidak tahu ya Pak, saya pingin apa? Ya nggak mungkin kamu senang. Karena kesenangan itu ketika keinginanmu terpenuhi. Kalau keinginanmu terpenuhi, kamu senang. Kalau sudah senang, bahagia. Tapi kalau keinginanmu tidak terpenuhi, kamu akan susah, tidak mungkin bahagia. Maka pertama-tama, ayo menata keinginan. Kenapa ada orang kecewa? Kenapa ada orang galau? Kenapa ada orang putus asa? Kenapa ada orang sumpek dalam hidupnya? Karena yang terjadi tidak cocok sama keinginannya. Maka rumus pertama untuk orang bahagia, manajemen keinginan. Oke, jadi kalau keinginanmu melampaui batas yang seharusnya kamu inginkan, kamu akan sumpek. Maka ayo dirumuskan keinginan. Katanya Epikuros, keinginan itu jenisnya 3. Ada natural necessary, ada natural unnecessary, ada unnatural. Natural dan wajib, alamiah dan wajib. Ada alamiah yang tidak wajib, ada yang tidak alamiah. Alamiah wajib itu harus kita penuhi kalau kita ingin senang. Makan itu alamiah wajib. Pakaian itu alamiah wajib. Tempat tinggal itu alamiah wajib. Orang menyebutnya kebutuhan primer. Kalau ini harus kita penuhi. Mandi itu sebenarnya alamiah wajib. Maka jangan sampai kamu nggak mandi, apalagi sampai berhari-hari. Ya, yo. Pengalaman juga ada, jangan-jangan. Jadi mandilah. Ya di samping
kasihan tetanggamu, ya kasihanilah tubuhmu, hidungmu maksudnya. Jadi natural, necessary, alamiah dan wajib. Ini penuhi. Kalau ini jangan dipending. Makan itu alamiah wajib. Tidak usah bersumpah saya tidak makan, Pak. Tidak, harus makan. Puasa boleh tapi harus buka puasa. Karena ini kebutuhan alamiah wajib. Begitu kamu langgar, kamu akan sumpek sendiri nanti. Baju itu termasuk alamiah wajib, penutup tubuh. Kalau nggak kamu tutup, ya kamu akan galau sendiri. Ya coba aja nggak ditutup. Jadi natural, necessary. Yang kedua, ya yang alamiah tapi levelnya yang unnecessary. Unnecessary itu ya bahasa Indonesia ini tidak wajib atau tidak sampai segitunya lah. Makan itu wajib, tapi makan yang mewah di restoran kelas tinggi itu unnecessary. Ya kalau levelmu nyampe ya dipenuhi aja, kalau nggak nyampe jangan dipaksa. Rumah itu, tempat tinggal itu natural. Setiap orang butuh naungan, butuh tempat tinggal. Tapi rumah mewah kelas apartemen itu unnecessary. Tidak harus begitu. Yang penting punya rumah, punya kos-kosan, jelek juga tidak apa-apa. Bocor-bocor dikit tidak apa-apa, asal kamu masih punya rantang apa timba buat nampung. Kan malah enak, ada musiknya buat meditasi. Loh, itu kan kalau hujan kan ritmenya mesti teratur. Itu kan kamu bisa meditasi dengan suara embermu yang kejatuhan air. Manfaatnya di situ. Tidak harus yang mewah. Yang mewah boleh kalau memang kamu mampu, tapi itu unnecessary. Apalagi tidak mampu dipaksakan, itu malah tidak boleh. Terus ada yang unnatural, tidak natural. Ya banyak. Tidak natural itu misalnya harus punya kekuasaan, harus jadi gubernur, itu tidak natural. Harus punya pacar cantik, tidak natural. Harus banyak yang tidak natural. Jadi natural necessary, natural unnecessary, unnatural. Hati-hati dengan keinginan yang tidak natural. Kalau tidak penting banget, mending tidak usah. Pak, saya ingin terkenal sekali, Pak. Terkenal itu nggak natural. Tapi saya ingin jadi artis, boleh, tidak apa-apa. Tapi terkenalnya itu jangan jadi keinginan. Biasanya yang tidak natural ini sumber kekecewaan, sumber sumpek. Pak, saya ingin tersohor sekali, terkenal, semua orang ngerti saya gitu loh, Pak. Kelihatannya nyaman, tapi karena dia tidak natural, di titik tertentu dia akan jadi sumber masalah. Mending nggak ada orang kenal kamu mungkin. Itu yang sering bikin saya sumpek. Saya ada langganan angkringan itu sekarang sudah jarang tak datangi. Gara-gara yang angkring ngerti sekarang kalau saya dosen. Awalnya aku santai wae, begitu ada mahasiswa datang, wah pak, salaman cium tangan, salaman. Ya, kalau saya datang, wah ini Pak dosen, monggo Pak, ngerasaaken nopo, ndak enak, ndak natural sudah. Jadi unnatural, jangan dikira popularitas itu membahagiakan. Kekuasaan juga begitu. Jangan dikira kamu ngincer kekuasaan sampai mengorbankan banyak hal. Itu ndak natural. Kalau datang padamu nggak masalah, cuma ndak usah dikejar-kejar, dia unnatural. Nggak usah fokus ke situ maksudnya. Karena begitu dia kamu inginkan, dia akan jadi sumber kekecewaan. Kalau yang natural necessary, boleh kamu inginkan kalau memang dalam ring kekuatanmu, kapasitasmu. Kalau yang natural necessary, harus kamu inginkan. Biar kamu tidak ketipu. Jadi penataan pertama itu, ingatlah kategori-kategorinya. Jangan sampai kamu kebalik, yang natural necessary dikorbankan untuk yang unnatural. Rumahnya dijual biar bisa sukses jadi lurah apa jadi camat. Nah itu unnatural
unnatural disasar dengan mengorbankan yang natural necessary. Hasilnya bisa bunuh diri, bisa bikin stres luar biasa. Jangan dibalik. Jadi dahulukan yang memang primer, yang sekunder, tersier ya tetap rankingnya belakangan. Oke. Ya punya pasangan ya, cuma harus cantik apa biasa-biasa saja itu kan sekunder dan tersier belakangan. Yang penting laku dulu, baru nyari. Itu kan logikanya begitu. Jangan dibalik. Lah kalau kamu targetnya tinggi dulu, nyari yang putih, yang rambutnya panjang, ya, tapi lah itu podoa itu yang unnatural diuber, sementara yang natural necessary ditinggal, yang wajib sing penting kan ono. Nah, perkara kualitas belakangan ya. Oke, jadi contohnya begitu. Karena ada orang kan yang ngejar kualitas sampai umur sekian puluh tahun tidak nikah-nikah. Yang penting kuantitas. Kualitas kan bisa diatur belakangan. Ya kalau kamu kaya ya operasi plastik kan bisa. Lalu kalau butuh plastik di rumah saya banyak. Terus